Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kali ini aku bercerita tentang pasangan hidup. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pasangan hidup kita tidak pernah tahu. Dari kecil kita sampai dewasa nggak tahu pasangan kita kayak apa kan. Aduh, nanti Tuhan kasih jodoh yang seperti apa ya. Aduh, dulu saya tuh waktu masih kecil itu bermimpi dapat pangeran. Pangeran berkuda putih. Aduh. Teman-teman saya tahu nih, yang dari Asia Work pasti tahu nih yang dimaksud pangeran berkuda putih nih. Aduh, semua kita punya impian ya ketika kita masih kecil, remaja, bahkan mungkin sampai kita dewasa ya. Kita pasti punya impian-impian sendiri ya, yang kita pengen kalau bisa itu terwujud. Tapi pada kenyataannya itu tidak pernah terwujud, karena jodoh kita tuh benar-benar Tuhan yang mengatur. Oh enggak juga, aku berjodoh dengan dia tuh gara-gara aku metengin dulu. Jadi aku menikah dengan dia karena aku hamilin dulu dia. Makanya aku sebagai laki-laki yang bertanggung jawab ya, aku nikahin dia. Ada yang banyak alasan seperti begitu. Ada yang, ya saya udah terlanjur dekat ya dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Itu jadi nggak enak. Terus teman-teman semua sudah tahu, orang semua sudah tahu kalau saya pacaran dengan dia. Ya udah, akhirnya aku nikah dengan dia. Tapi sebenarnya terpaksa. Karena aku sebenarnya waktu menjelang pernikahan itu udah nyadar kalau ini ada yang nggak bener nih dari hubungan kita, tapi sudah terlanjur gitu, sudah ada perencanaan menikah di beberapa bulan kemudian. Akhirnya ya udah aku nikah aja gitu. Aku pasrah lah. Lain kali ada yang cerita, Bunda, aku menikah ini kan, pasanganku ini kan karena aku dijodohin. Aku dikenalin sama keluargaku. Aku tidak bisa membantah. Aku ditekan. Makanya aku menikah. Karena keluargaku banyak berutang sama mereka, berutang budi pada keluarga yang pasangan saya. Ya akhirnya saya menikahi dia. Ada lagi yang, Ibu, aku sebenarnya tidak ingin menikahi dia, tapi dia sudah membiayain kuliahnya aku. Jadi aku terpaksa menikah dengan dia, tapi sebenarnya aku sudah merasa bahwa aku tidak akan bisa bahagia dengan dia. Banyak versi penolakan pasangan hidup kita yang menjadi tameng atau alasan untuk tidak bahagia dalam hidup ini. Tapi kalau kita itu bisa melihat bahwa nasi yang sudah jadi bubur ini sebenarnya kepengen kan makan nasi, tapi udah terlanjur jadi bubur kan, nggak mungkin balik lagi jadi nasi. Tapi bagaimana supaya apa yang sudah menjadi bubur ini bisa dinikmati dengan enak? Harus ditambahin, entah ditambahin kaldu ayam atau kaldu sapi, dikasih daun bawang, dikasih bawang goreng, dikasih suiran daging, kasih suiran ayam, kasih telur, kasih Maggi atau kecap asin, kasih cakwe. Jadi dia enak, bisa dinikmati. Tergantung kita menerima kehidupan kita itu dengan reaksi positif atau reaksi negatif. Kalau kita sudah melihat pasangan kita itu dengan sudut pandang yang negatif,
sudah menghakimi dia. Sepanjang pernikahan akan seperti itu kalau kita tidak merubah pola pikir dan mau menerima dan mau dengan ucapan syukur, dengan memberi bumbu-bumbu dalam kehidupan rumah tangga supaya menikmatinya dengan enak. Tergantung kita. Kalau kita tetap kekeh dengan pribadi kita, dengan prinsip kita, kita nggak mau berubah sedikit pun, ya yang ada penderitaan. Yang membuat menderita itu siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang membuat kita menderita itu diri kita sendiri. Kalau kita tuh menikah karena sudah terlanjur menghamili dia, tapi kita tidak mencintai dia, dan kita lari meninggalkan dia, dan tidak mau bertanggung jawab, kita pergi malah dengan perempuan lain lagi, kita hanya membuat masalah di dalam masalah, yang pada akhirnya membuat kamu pikirannya runyam. Belum tentu kamu pergi lari dengan perempuan yang lain, si B misalnya, dan kamu bahagia. Belum tentu. Seperti tadi aku katakan, manusia dengan manusia itu pasti bersinggungan. Makanya Tuhan katakan dalam firman-Nya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kita akan bersenggolan terus dengan pasangan kita, siapapun dia orangnya. Kalau kamu orangnya yang pengalah, karena kamu nggak mau ribut sama istri, nggak mau ribut sama anak di rumah, ya udah diam aja. Yang sakit siapa? Kamu kan? Yang sakit hati siapa? Kamu kan? Lalu ya sakit hati kamu juga. Terus misalnya kalau kamu lari meninggalkan keluargamu dengan pergi sama perempuan lain, memangnya kamu jamin kamu bahagia dengan perempuan itu, tidak ada masalah? Hei, atau kamu lari dengan laki-laki lain, pergi ninggalin keluargamu, kamu pikir kamu bahagia? Hah? Aku mau nanya, kamu bahagia? Enggak juga kan? Enggak juga, pasti ada masalah. Terus apa yang membuat kamu tuh seperti itu? Kehidupan kita tidak pernah bisa kita tentukan sesuai keinginan kita. Karena kehidupan kita, perjalanan hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan yang mengizinkan terjadi. Ya, saya belum menikah lama, tiba-tiba suamiku stroke. Aku harus capek ngurusin dia. Dia dipensiunkan dini. Aku harus ngurus dia, ngurusi anak-anak. Aku harus cari nafkah. Aku capek, Bunda. Aku udah gak kuat. Aku gak mau menjalani hidup kayak begini. Sering kali kita menghadapi kondisi yang tidak baik di dalam perjalanan hidup kita. Tapi seperti bubur tadi, sebenarnya kalau diberi tambahan bumbu-bumbu dan lain, kita dengan rasa syukur, ucapan syukur, ada rancangan Tuhan di balik itu, bahwa Tuhan izinkan pasanganmu sakit dan kamu harus merawat, kamu harus menanggung segala macam, tapi Tuhan memberi kekuatan buat kamu loh. Masa kamu nggak ucap syukur? Ayo, ucap syukurlah, karena Tuhan masih menopang. Tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kamu. Tuhan masih menopang kamu kalau kamu hidup benar.
Orang benar itu selalu juga ucap syukur. Tangan Tuhan ada untuk menopang. Tuhan memberikan dia kepadamu karena Tuhan tahu kamu kuat, kamu mampu untuk menjalani ini semua. Jadi ucapan syukur dengan rasa puas dengan apa yang Tuhan beri, itu membuat kamu akan happy dalam perjalanan hidupmu. Ada sukacita dan damai sejahtera yang kamu rasakan. Justru mungkin dengan dia sakit seperti itu, kalian bisa lebih saling mengasihi. Ya kan? Bisa lebih banyak waktu untuk ngobrol, bisa lebih banyak waktu untuk berbagi kasih. Berbagi kasih bukan harus selalu seks loh. Tidak. Ya kan? Tapi ada ucapan syukur. Ada teman saya yang 2 kali perjalanan hidupnya dia ditinggalkan sama istrinya. Dengan istri pertama jalanin hidup baru beberapa tahun, anak juga masih belum dewasa waktu itu. Istrinya pergi meninggalkan dia dengan pria lain. Dia dengan sabar dia mencari istrinya, sampai berjumpa dengan istrinya. Dia ajak pulang, istrinya nggak mau. Akhirnya dia pulang. Hari lepas hari, hari berganti hari, tahun berganti tahun. Akhirnya dia menemukan seorang wanita lagi yang lebih muda, sangat muda. Ya udah seperti usia anak. Dan mereka punya anak 2 lagi. Ketika anak ini masih kecil-kecil, masih berapa tahun ya waktu itu ya, istrinya pergi lagi meninggalkan dia dan tinggalkan anak-anak. Salut saya sama bapak ini, salut dia, salut saya. Dia kuat bertahan loh setelah kejadian yang kedua. Lebih banyak dia mencari Tuhan, lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Dia mengurusi anak-anak sampai anak yang pertama menikah, anak yang kedua menikah. Ketika anak yang kedua sedang mengandung besar, papahnya ini sedang bersih-bersih rumah aja gitu. Lagi nyapu-nyapu, tiba-tiba serangan jantung dan jatuh di tangan anaknya. Dia minta apa? Naikkan pujian. Jadi dia meninggal dengan diiringi pujian anak-anaknya. Keren banget. Wah, kiranya dia damai di surga. Luar biasa loh. Orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun mungkin secara kedagingan itu nggak enak, nggak nyaman, nggak asik. Tapi kalau mau mengucap syukur dan menikmati apa yang Tuhan beri, puji Tuhan. Walaupun dalam kesendirian, bisa menikmati hidup. Apa sih yang dicari di dunia ini? Yang kita kejar itu sebenarnya ada pada Dia yang menciptakan kita. Dia sumber hidup kita. Terus ngapain kita capek-capek nyari sana sini? Ya, mau capek-capek nyari apa? Mengucap syukur untuk kondisi saat ini rumah tanggamu. Kalau kondisi saat ini dia pergi meninggalkan kamu dan kamu saat ini sendiri, harus menanggung tanggung jawab dalam rumah tangga. Nikmati dengan ucapan syukur. Percaya bahwa burung di udara Tuhan pelihara. Kamu lebih berharga daripada burung. Masih Tuhan pelihara.
Kalau saat ini pasanganmu dipanggil pulang duluan sama Tuhan, nikmati hidup ini walaupun dalam kesendirian. Cari dia lebih lagi, nikmati hadiratnya. Maka ada damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan untuk kamu. Kalau saat ini suamimu sakit, rawat dia dengan sukacita. Jangan marah, jangan marah-marah. Karena orang sakit itu biasanya suka rewel, ya, rewel, marah-marah, semua nggak cocok sama dia. Sabar. Pasangan hidup kita itu Tuhan berikan supaya kita bisa saling menolong, bukan saling menghakimi, saling menghajar, tidak. Terima dia dengan sukacita. Mungkin dia tidak cantik, dia bau ketek, dia tidak pinter masak, kan bisa dikasih tahu, ayang, aku lebih suka kalau kamu pakai ini loh, pakai bedak ini loh. Diajari, jangan kamu tuh keteknya bau banget sih. Adanya rasa sakit hati, tersinggung. Semuanya bisa di setting kok supaya menjadi bubur yang enak dimakan. Kalau kita bisa mengucap syukur dan kita nikmati semua yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita tidak tahu mengucap syukur, kita banyak tuntutan, ya tidak akan bahagia kita dalam hidup kita ini. Bagaimana mau bahagia? Kita banyak nuntut kok, tidak sesuai terus. Soalnya tuh suamiku tuh bau ketek, istriku bau ketek. Sama cewekku yang itu wangi dia. Pernah loh, soalnya ada yang selingkuh dan saya konselingin, itu bilangnya gitu. Istrinya bau ketek lah, yang misfil lah, bau lah. Kan alasan yang dicari-cari aja. Banyak orang yang seperti begitu. Aku pulang ke rumah, istriku bau ketek, dasteran, rambut awut-awutan. Di luaran sana ceweknya cantik-cantik, wangi-wangi. Lah iya mbok kei duit, kasih duit dia supaya dia bisa dandan. Rawat istrimu supaya cantik. Dulu dia cantik makanya kamu kemecer kan. Dulu dia ganteng kan, belum botak, kamu kemecer kan. Dulu dia belum gendut, dia masih langsing kan, makanya kamu kemecer mau nikah dengan dia. Jangan gitu dong. Kembali lagi ke bubur tadi. Bubur itu kan hambar, nasi blenyek. Tapi kalau kamu kasih macam-macam, enak dimakan. Apalagi anget, enak. Tergantung kita sebenarnya. Hidup ini tergantung kita mau menikmati atau tidak, tuh kita yang memberi keputusan. Tuhan tuh memberikan free will buat kita. Kamu mau mengucap syukur dan menikmati atau sambat terus, ngomel terus, komplain terus. Itu tergantung kita kok. Gimana dalam menghadapi kehidupan ini? Walaupun miskin, kita miskin tapi kita bisa mengucap syukur dan menikmati. Semuanya nikmat kok. Walaupun sepiring makan berdua, katanya lagu dangdut itu ya. Tapi kalau dinikmati dengan ucapan syukur, walaupun nasi dengan garam enak.
Karena rasa syukur tuh mengubah segalanya, mengubah rasa. Ucapan syukur tuh merubah rasa loh, tak kasih tahu kamu. Bener loh, ucapan syukur mengubah rasa. Entah itu perasaanmu yang dirubah Tuhan, entah lidahmu yang dirubah Tuhan. Nikmati enak. Ya, oke. Selamat menikmati ucapan syukur dengan Tuhan. Selamat menikmati kenikmatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kamu. Tuhan Yesus memberkati.